Mari kita membuka dari Injil Lukas pasalnya yang ke-12. Lukas pasalnya yang ke-12, kita melihat saudara, dari ayat ke-49 hingga ayatnya yang ke-53. Ini ayat-ayat yang sangat sulit saudara, karena seolah-olah bertentangan dengan Yesus sendiri, seolah-olah. Mari kita baca dengan sebaik-baiknya, setiap kata, rangkaian kalimat, lalu juga kemudian urut-urutannya, kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Saya membacakan ayat 49 Lukas 12, saudara 50 bertanggapan hingga ayat 53. Lukas 12:49, demikian firman Tuhan. Aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Aku harus menerima baptisan, dan betapakah susahnya hatimu sebelum hal itu berlangsung. Kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan. Karena mulai dari sekarang akan ada pertentangan antara 5 orang di dalam satu rumah, 3 melawan 2 dan 2 melawan 3. Mereka akan saling bertentangan, ayah melawan anaknya laki-laki, dan anak laki-laki melawan ayahnya. Ibu melawan anaknya perempuan, dan anak perempuan melawan ibunya. Ibu mertua melawan menantunya perempuan, dan menantu perempuan melawan ibu mertuanya. Mari kita berdoa mohon pertolongan dari Tuhan. Tuhan, kami sudah membaca firman-Mu yang tidak mudah untuk kami mengerti, apalagi untuk kami jalankan. Berikanlah kami pengertian, ya Tuhan, agar kami dimampukan menjalankannya. Berkatilah kami, berkatilah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini. Biarlah segala apa yang sudah dipersiapkan Tuhan berkati, sehingga kami dapat mengerti. Dan biarlah kiranya Tuhan sertakan kuasa firman-Mu untuk menguasai kami semuanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami memohon. Amin. Saudara, kita sudah membaca ayat-ayat yang mungkin saudara kita tidak pernah pikirkan, kok bisa Yesus keluarkan kalimat seperti ini, saudara. Dan pada faktanya Yesus sudah keluarkan kalimat yang sangat sulit seperti ini, saudara. Saudara, setiap orang itu pasti mau ada kedamaian, saudara. Dan tidak ada satu orang pun yang tidak ingin damai. Semua ingin damai, saudara. Apalagi dalam dunia yang sangat penuh dengan kekerasan seperti sekarang ini. Semua orang ingin damai, saudara. Saudara, apakah kita dapat membayangkan jikalau sekarang kita tinggal di Afghanistan, saudara, yang penuh dengan kekerasan. Setiap hari ada teror-teror, saudara. Orang beribadah di masjid itu sangat penuh dengan ketakutan. Kenapa? Bisa setiap saat dibom, saudara. Dan kemudian waktu dibom hancurlah itu tubuh, saudara. Dan kita bisa melihat pemandangan yang sangat mengerikan, saudara. Kita sih tidak melihat, saudara. Tapi coba kita membayangkan mereka. Berita-berita itu sudah begitu banyak. Sedang beribadah di masjid, meledak duar, saudara. 53 orang hancur berkeping-keping dan kemudian darah kemana-mana, saudara. Maka kalau kita di Indonesia, kita masih bisa beribadah dengan tenang, damai, saudara. Hargailah, saudara. Kenapa? Karena nanti pada waktu, saudara, terjadi sesuatu hal yang mirip Afghanistan, saudara, kita pasti tidak ibadah, saudara. Damai pun tidak mau ibadah. Apalagi tidak dalam keadaan damai, saudara. Damai pun tidak dihargai, saudara. Apalagi dalam keadaan tidak damai. Maka waktu dalam keadaan yang mengerikan teror, saudara, tidak mungkin orang akan beribadah. Saya beberapa orang, saya masih mencoba ingatkan, saudara. Keadaan sudah jauh lebih baik. Beribadahlah secara onsite, saudara. Kenapa, saudara? Karena onsite tidak mau hadir, saudara. Jangan-jangan online pun tidak hadir. Kalau misalnya, saudara, online hadir, saudara, dan kemudian dia tahu sudah dalam keadaan baik sekali, onsite pasti hadir, saudara. Kalau dalam keadaan baik onsite tidak hadir, online jangan-jangan juga tidak hadir, saudara. Kenapa? Saya masih mau ingatkan, saudara. Ini suatu penghinaan buat saya loh, mengingatkan orang dewasa. Ini penghinaan loh, saudara. Kenapa? Sudah dewasa kok masih diingat-ingatkan.
Kenapa saudara? Karena memang ya apa boleh buat, masih harus diingatkan. Kalau tidak diingatkan saudara, maka nanti saya bersalah kepada Tuhan. Diingatkan, dibaca, tidak direspon, ya sudah saudara. Yang penting saya sudah ingatkan. Saya teringat dari kitab Yehezkiel yang mengatakan, kalau ada orang berbuat dosa, maka kemudian orang itu pasti dihukum. Tetapi kamu juga yang tidak ingatkan juga akan dihukum. Tapi kalau kamu sudah mengingatkan orang berbuat dosa, supaya jangan berbuat dosa, kalau dia bertobat, dia tidak dihukum, kamu tidak dihukum. Tapi kemudian saudara, kalau misalnya orang berbuat dosa, kamu tidak ingatkan, dia dihukum, kamu juga dihukum saudara. Dan kemudian saya sudah ingatkan, maka saudara, ya saya tidak boleh dihukum. Kenapa? Karena sudah diingatkan. Tapi kalau misalnya masih tidak mau juga, ya sudah saudara, silakan saja saudara. Kenapa? Jangan sampai punya konsep, gereja butuh kita. Jangan sampai punya konsep itu, gereja butuh kita. Jangan saudara, kenapa? Karena gereja nggak butuh kita. Karena Tuhan udah butuh kita. Kita yang butuh Tuhan saudara. Jadi kalau saudara datang ke gereja, jangan pikir ya, oh kalau saya nggak datang maka gereja sepi. Nggak apa-apa saudara, nggak apa-apa. Kenapa? Karena Tuhan itu nggak perlu dibantu, nggak perlu ditolong saudara. Nah semua orang saudara itu betul-betul saudara, di dalam keadaan kalau di Afghanistan, wah itu sangat menakutkan sekali. Tidak ada damai saudara di sana. Dan kemudian apakah dunia itu bisa benar-benar damai saudara? Kalau bisa, kapan saudara dunia itu bisa benar-benar damai? Dan sejarah manusia itu dipenuhi dengan namanya sejarah peperangan. Saya baca satu buku saudara, sejarah peperangan dunia itu seram saudara. Buset, perang dah habis-habis sejak kapan? Sejak dulu sudah perang saudara. Itu menakutkan sekali, itu mati ribuan orang, puluhan ribu orang saudara. Perang dunia kedua mati 70 juta orang saudara. Coba kita bayangkan, 70 juta orang itu mati pada waktu perang dunia kedua. Apalagi kalau bisa terjadi perang dunia ketiga saudara. Lalu kemudian saudara, kapan dimulainya sejarah peperangan umat manusia? Saudara, damai menjadi barang langka dan sangat mahal sekali saudara. Kenapa mahal? Karena untuk tercipta kedamaian saudara, maka sebuah negara harus punya tentara. Dan juga harus beli senjata yang sangat mahal saudara. Untuk apa? Untuk melindungi diri dari serangan negara lain saudara. Dan dengan ada senjata, maka negara lain tidak berani menyerang sebuah negara. Maka saudara, negara menjadi damai. Harus apa? Punya tentara. Harus punya senjata yang sangat banyak sekali saudara. Maka negara menjadi damai saudara. Nah kalau begitu saudara, apakah ini adalah perdamaian yang sejati? Damai oleh karena ada senjata saudara. Di dalam negeri juga saudara, mesti punya polisi. Mesti dikasih senjata saudara. Supaya apa? Supaya damai saudara. Lalu kemudian saudara, apakah perdamaian yang sejati itu? Saudara, damai itu sangat mudah untuk diucapkan. Dan begitu diidam-idamkan saudara, tapi paling sulit dinyatakan dan paling sulit untuk dilakukan saudara. Mengapa demikian? Karena berdamai dengan diri sendiri saja saudara, itu tidak bisa. Manusia saudara, musuh paling besar itu bukan orang lain, tapi diri sendiri saudara. Kita berdamai dengan diri sendiri saja itu tidak bisa saudara. Di dalam diri manusia ada sesuatu peperangan yang sangat sengit sekali saudara. Sangat sengit. Perang saudara dalam diri kita. Kasih contoh saudara. Kita tahu berdoa itu penting. Baca Alkitab itu penting saudara. Dan harusnya mau. Tapi kemudian ternyata saudara tidak mau saudara. Kita tahu saudara, kalau tidak berdoa, kalau tidak baca Alkitab saudara, kita akan mudah jatuh di dalam dosa. Kalau kita tidak berdoa, kita tidak baca Alkitab saudara, kita bisa begitu mudah perang sama orang lain saudara. Tapi pada kenyataannya saudara, diri tidak mampu mengalahkan kemalasan. Diri tidak mampu mengalahkan diri sendiri saudara. Saudara, diri kita saudara, maunya apa? Maunya bisa melawan marah. Kita tahu marah tidak baik. Kita tahu saudara, kita tidak boleh marah saudara. Karena marah itu bisa berakibat besar luar biasa. Bisa saling bunuh saudara, marah itu.
Tapi pada faktanya saudara, kebanyakan orang tidak bisa mengalahkan marah. Diri maunya sabar. Kenapa? Karena sabar itu penting. Banyak hal bisa terjadi saudara karena tidak sabar. Dan banyak hal tidak perlu terjadi jikalau sabar saudara. Tapi pada faktanya saudara, diri itu saudara tidak sabar. Kesimpulannya saudara, berdamai dengan diri sendiri saja itu begitu sulit luar biasa. Kenapa saudara? Karena di dalam diri manusia saudara tidak ada perdamaian saudara. Yang ada adalah peperangan dengan diri. Dan manusia itu selalu kalah saudara, berperang dengan dirinya sendiri. Kalau kita tidak bisa berdamai dengan diri, bagaimana kita bisa berdamai dengan orang lain yang ada di luar diri kita saudara? Maka kesimpulannya saudara, mungkinkah bisa ada perdamaian yang sejati? Kalau bisa saudara, bagaimana supaya bisa ada perdamaian yang sejati? Kita sudah 2 minggu lalu saudara membahas pertama tentang kekhawatiran. Yang kedua tentang kewaspadaan. Tentang kekhawatiran Yesus berkata, kamu jangan khawatir dengan apa yang hendak kamu makan, dengan apa yang hendak kamu pakai. Yang hendak kamu makan, kamu lihat burung-burung gagak di udara, burung yang dianggap najis, itu bisa hidup. Kenapa? Karena Bapa memelihara dia dan memberi makan dia. Dan kemudian kepada pakaian, kamu jangan khawatir. Kenapa? Karena kamu lihat yang ada di bawah, bunga bakung, bunga liar pinggir jalan, itu pakaiannya sangat indah sekali. Dan bahkan Raja Salomo pun tidak mungkin bisa pakaiannya seindah bunga bakung pinggir jalan saudara. Itu Yesus berkata tentang kekhawatiran. Yang kedua saudara juga berbicara tentang namanya kewaspadaan. Kamu harus selalu waspada saudara. Kenapa? Karena jangan sampai ketika aku datang kembali yang kedua kali, kamu sedang tidak siap. Kamu sedang dalam keadaan berdosa. Dan kamu tidak melakukan apa yang aku perintahkan, kata Yesus saudara. Saya membaca satu kalimat bagus saudara. Ini juga untuk kita ingat. Anggap saja Yesus mati kemarin, bangkit hari ini, dan akan datang kembali besok saudara. Ini baik sekali kalimat ini. Anggap saja Yesus itu mati kemarin. Berarti apa? Masih heboh. Disalibkan. Oh heboh luar biasa. Dan kemudian bangkit hari ini. Lebih heboh lagi. Jadi saudara kita dalam satu keadaan. Wah itu luar biasa heboh saudara. Dan anggap saja besok dia akan datang kembali saudara. Dia akan datang kembali besok. Maka apa? Maka kita pasti akan bersiap-siap saudara. Kita sering kali saudara, sudah itu cerita lama. Yesus mati, cerita lama. Yesus bangkit, sudah 2000 tahun, saudara. Maka kita selalu tidak siap, saudara. Maka Yesus berkata, kamu harus selalu siap. Kenapa? Karena aku datang kembali itu seperti seorang pencuri yang tidak kasih tahu kapan aku datang. Pokoknya kamu harus selalu siap. Dan waktu Yesus datang, saudara, kembali kedua kali, dia datang bukan sebagai seorang juru selamat. Dia akan datang sebagai seorang hakim, saudara. Yang mengadili saudara, itu tanpa ampun lagi saudara. Dan waktu Yesus datang kembali kedua kali saudara, sudah tidak ada waktu dan kesempatan untuk bertobat kembali saudara. Itu minggu lalu. Waspada, berbahagialah orang yang selalu waspada saudara. Maka saudara kita mesti waspada. Yesus akan datang kembali saudara. Tetapi saudara, sesudah tema itu langsung berubah tema secara drastis saudara. Kemarin temanya tentang waspada. Sudah Yesus waspada ya waspada. Sesudah tema waspada saudara, dia langsung berubah tema itu secara drastis dan sangat mengejutkan saudara. Yesus tadi kita baca saudara, dia mengungkapkan perasaannya. Dan kalimatnya saudara, yang membuat para pendengarnya itu terheran-heran. Yesus berkata, aku datang untuk melemparkan api ke bumi. Dan betapakah aku harapkan api itu telah menyala. Ini berat saudara. Dan kemudian Yesus berkata, aku datang, aku harus menerima baptisan. Dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Dan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Bukan, kataku kepadamu, bukan damai melainkan pertentangan.
Saudara, ini satu kalimat yang sangat sulit dimengerti. Tetapi saudara, harus dimengerti. Kenapa dari mulut Yesus keluar kalimat seperti itu, saudara? Bagaimana mungkin dia yang berkata, saudara, dia datang bukan untuk membawa damai. Padahal pada waktu Maria, ibu jasmani Yesus, pada waktu saudara, malaikat datang kepada Maria, saudara. Untuk apa? Membawa damai sejahtera. Di dalam Lukas pasal 2 ayat ke-14. Anak yang akan dilahirkan akan membawa damai, saudara. Dan malaikat datang juga itu membawa damai. Tapi Yesus berkata, kok sebaliknya, saudara? Apa yang dimaksud waktu Yesus berkata bahwa aku datang untuk melemparkan api ke bumi, dan betapa aku harapkan api itu telah menyala, saudara. Coba kita akan simak baik-baik, kita akan pikirkan baik-baik, saudara. Kita mesti pikir, Yesus datang dalam dunia, buat apa, saudara? Untuk menyelamatkan manusia, benar. Tetapi bukan cuma sekedar itu, saudara. Tapi Yesus datang ke dalam dunia adalah untuk punya misi, namanya mendirikan kerajaan Allah. Dan orang-orang yang diselamatkan oleh Yesus itu menjadi anggota kerajaan Allah. Sedangkan orang yang mengeraskan hatinya, saudara, yang tidak mau percaya kepada Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat, mereka bukan anggota kerajaan Allah. Yang warga kerajaan Allah ibarat gandum. Yang bukan warga kerajaan Allah ibarat sekam, saudara. Di dalam Lukas pasal 3, 17, saudara. Maka antara gandum sama sekam harus dipisahkan. Gandum buat dimakan, saudara. Sekam untuk dibakar. Tidak ada gunanya lagi, saudara, sekam itu. Bagaimana cara memisahkannya? Ditampi, diangkat-angkat. Sekam yang lebih ringan dibawa oleh angin. Gandum yang lebih berat, saudara, itu jatuh ke bawah, saudara. Maka kemudian sekarang gandum dan sekam itu terpisah, saudara. Dan sekam akan dikumpulkan, kemudian akan dibakar dengan api, saudara. Nah, fungsi api di sini, saudara, bukan sekedar untuk memusnahkan fungsi api, tetapi juga untuk menghakimi, untuk memisahkan, dan untuk memurnikan, saudara. Waktu Tuhan Yesus, saudara, datang melemparkan api, saudara, maka api itu bukan untuk membakar, tetapi juga, saudara, berfungsi untuk menghakimi dan untuk memisahkan. Seperti emas dibakar dengan api, untuk memurnikan, untuk memisahkan kotoran dari emas, saudara. Dan kemudian Yesus berkata, melanjutkan perkataannya, aku harus menerima baptisan, dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung. Saudara, bukankah Yesus sudah terima baptisan dari Yohanes Pembaptis, saudara? Dia sudah dibaptis, tetapi kemudian mengapa dia berkata, aku harus terima baptisan, saudara? Baptisan yang dikatakan oleh Yesus, saudara, itu bukan baptisan air, saudara. Tapi Yesus sedang berbicara tentang kematiannya. Betapa susahnya hatiku, saudara. Yesus sedang berbicara tentang kematiannya. Dan ini dikuatkan, saudara, dengan catatan mengenai kejadian lain, saudara. Di mana Tuhan Yesus memakai bahasa yang sama. Coba kita lihat dari Markus pasal ke-10. Markus pasal ke-10 ayat 35 hingga 39. Ini Yesus menggunakan bahasa yang lain, tapi maksudnya, saudara, sama. Markus 10 ayat 35 sampai ayat yang ke-39. Kita membaca bersama-sama Markus 10, 35 hingga 39. 1, 2, 3. Lalu Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, mendekati Yesus dan berkata kepadanya, Guru, kami harap supaya engkau kiranya mengabulkan suatu permintaan kami. Jawabnya kepada mereka, apa yang kamu kehendaki aku berbuat kepadamu? Lalu kata mereka, perkenankanlah kami duduk dalam kemuliaan-Mu kelak, yang seorang di sebelah kananmu dan yang seorang lain lagi di sebelah kirimu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Jawab mereka, kami dapat. Yesus berkata kepada mereka, memang kamu akan meminum cawan yang harus kuminum dan akan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima. Saudara, Yesus di situ kemudian, saudara, dia menggunakan bahasa yang lain, saudara. Tapi maksudnya adalah sama, saudara. Maka kemudian, saudara, di situ kemudian Yohanes sama Yakobus, dua bersaudara yang masih punya hubungan darah dengan Yesus.
mereka datang kepada Yesus. Ngapain saudara? Minta. Minta apa? Mereka berkata, nanti Yesus, kalau kerajaan kamu datang, maka saya mau minta 2 tempat paling terhormat. 1 di sebelah kirimu, 1 di sebelah kananmu. Sebetulnya saudara, mereka tidak tahu apa yang mereka minta. Waktu mereka minta, kalau kerajaanmu datang, dudukan kami, 1 sebelah kirimu, 1 sebelah kananmu. Saudara, kemudian Yesus langsung mengajukan satu pertanyaan yang pada mulanya nggak ada sangkut pautnya dengan pertanyaan mereka. Yesus bertanya sama mereka, katakan kepadaku, dapatkah kamu minum cawan yang harus kamu minum? Dan dibaptis dengan baptisan yang harus kuterima? Saudara, mereka celaka jawab, kami dapat, saudara. Itu celaka banget, saudara. Gampang itu, dibaptis gampang. Minum cawan itu gampang, kami dapat, saudara. Tapi mereka nggak mengerti. Apa maksud cawan yang harus Yesus minum? Itu bukan sembarang cawan, itu namanya cawan penderitaan, saudara. Kamu terima baptisan yang harus kau terima, bisa, saudara. Mereka tidak ngerti, saudara, bahwa baptisan dimaksud adalah tentang kematiannya, saudara. Dan di dalam ayat ke-45, coba kita lihat, saudara. Markus 10:45. Saya akan membacakan. Markus 10:45. Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, saudara. Yesus berkata kepada mereka sekalian. Kenapa, saudara? Karena ada sangkut pautnya dengan kalimat-kalimat sebelumnya, saudara. Maka Yesus berkata, betapa susahnya hatiku. Karena apa? Karena aku harus menerima baptisan. Yang berarti, saudara, bicara tentang kematiannya. Karena anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi orang banyak. Saudara, berarti berbicara tentang kematiannya, saudara. Saudara, kalau baca ayat-ayat yang sulit, saudara jangan berkecil hati. Belum mengerti, tahan dulu, saudara, enggak apa-apa. Kita baca yang mengerti saja dulu, saudara. Ada orang berkata, aku enggak mengerti, bahkan enggak baca semua, itu celaka. Maka Mark Twain, penulis terkenal, Mark Twain berkata, sebetulnya kalau orang baca Alkitab bilang saya nggak mau baca lagi karena nggak mengerti, orang itu adalah orang yang bodoh. Kenapa? Karena terlalu banyak ayat yang bisa dimengerti daripada yang tidak bisa dimengerti. Maka baca saya bisa dimengerti. Yang belum mengerti nanti dulu, saudara, tahan saja dulu, saudara. Tapi kemudian jangan sampai sudah saya nggak mau mengerti sama sekali, tidak bisa juga. Harus cari pengertian, saudara. Maka kemudian Yesus berkata, saudara, bahwa betapa susahnya ketika aku harus menerima baptisan yang harus aku terima, saudara. Itu berbicara tentang kematiannya, saudara. Dan kita mengerti, saudara, semua manusia pasti mati. Dan semua kematian manusia itu semua disebabkan oleh dosa dan sebagai konsekuensi dosa, saudara. Dan Yesus tidak berdosa dan dia harus mati, saudara. Ini tidak fair sama sekali. Saudara, apakah kalau begitu Yesus tidak rela menyelamatkan kita, saudara? Coba kita pikir, saudara. Kalau misalnya ada bandar narkoba divonis mati, saudara. Apakah kita rela bilang sama hakim, Pak Hakim, Pak Jaksa, eksekutor, biar saya mau selamatkan dia, bandar narkoba dari eksekusi mati, saya mau selamatkan dia. Biar saya jadi dia jadi saya, saudara. Saya mau tanya, rela nggak, saudara? Rela nggak? Ya, bandar narkoba divonis mati, kemudian kita bilang, saya mau jadi dia jadi saya, biar saya mati. Saya mau tanya, saudara, rela nggak, saudara? Tidak mungkin rela, saudara. Tapi Yesus, saudara, dia rela. Dia begitu rela, saudara. Maka waktu dia rela menyelamatkan kita, mesti dibayar. Dengan apa? Dengan penderitaan yang tiada tara, saudara. Dan dengan resiko yang sangat besar sekali, saudara. Yesus meresikokan dirinya, saudara. Karena dia mau menanggung dosa kita. Saudara, maka saudara, demi menanggung dosa kita, apa yang terjadi? Dia mesti pisah dengan Bapaknya, saudara. Perpisahan Yesus dengan Bapa
adalah satu penderitaan yang sangat-sangat sakit dan lebih sakit daripada apapun juga. Yesus malah berkata, aku dan Bapa adalah satu. Artinya tidak terpisah, saudara. Maka kemudian dia harus berpisah, saudara. Demi siapa? Demi kita. Itu sakit luar biasa. Coba kita bayangkan, saudara, orang lagi pacaran, lagi sedang kangen-kangennya yang tidak terpisahkan. Orang tua bilang, you mesti pisah. Saudara, menderita gak saudara? Yesus itu lebih menderita, saudara, daripada orang pacaran, saudara. Kenapa? Karena dia dan Bapa adalah satu. Sama-sama suci, saudara. Sama-sama mengasihi. Tapi demi kita, saudara, dia harus berpisah, saudara. Maka apa itu? Sangat menderita sekali, saudara. Coba kita pikir ya, bagaimana perasaan Yesus waktu dia mau turun ke dalam dunia, saudara. Dia mesti meninggalkan sorga. Dia mesti berpisah dengan Bapaknya, saudara. Demi apa? Demi misi, namanya adalah menyelamatkan kita, saudara. Dan herannya, saudara, Yesus begitu taat kepada kehendak Bapa, saudara. Dan kemudian Yesus turun ke dalam dunia, saudara, menjadi manusia yang terbatas. Coba kita pikir baik-baik, saudara. Allah pencipta menjadi manusia yang terbatas, saudara. Masuk ke dalam dunia ciptaannya yang terbatas, saudara. Coba kita pikir ya, Allah yang tidak terbatas, saudara. Sebesar apapun dunia ini, saudara. Maka saudara, itu jauh lebih sempit daripada penjara, saudara. Bagi Allah. Kenapa? Karena Allah pencipta dunia ini. Itu sempit sekali, saudara. Dan dia harus masuk dalam dunia ciptaan, saudara. Apalagi sudah jatuh di dalam dosa. Oh, ini sangat menderita sekali. Tidak terbatas menjadi terbatas. Tempat yang tak terhingga, saudara, ini menjadi sangat sempit sekali. Coba kita pikir, saudara, jika kita hidup dalam penjara yang sempit, saudara, pasti menderita. Saudara, jauh lebih menderita. Allah datang ke dalam dunia ciptaan, saudara. Kenapa? Karena jauh lebih sempit, saudara. Maka kita mesti pikir baik-baik, saudara. Penderitaan Allah, pengorbanan Allah, saudara. Maka kalau orang yang gak mengerti keselamatan, saudara, gak mungkin menghargai keselamatan. Pak Tong pernah berkata, alami keselamatan dan juga pahami keselamatan. Kalau kamu mengalami, oh puji Tuhan aku mengalami keselamatan, maka saudara kita menjadi orang-orang yang tidak menghargai keselamatan Tuhan. Kenapa, saudara? Bukan cuma asal ngomong selamat, tapi dia mesti turun ke dalam dunia menderita, saudara. Dan Allah yang sudah merancang keselamatan bagi manusia, saudara. Dengan cara apa? Dia mesti menjadi sama seperti manusia. Manusia yang punya daging dan darah, saudara. Dan manusia yang juga punya keinginan, saudara. Yesus waktu datang ke dalam dunia, saudara, jangan kira memakai tubuh yang suci. Sama seperti kita manusia. Cuma bedanya dia tidak bisa berbuat dosa. Dan dia memang tidak berdosa, saudara. Dia sama seperti kita manusia, yang punya daging dan darah, saudara. Dan juga yang punya keinginan. Saudara, setiap manusia pasti punya daging. Sekaligus saudara punya namanya nafsu kedagingan. Nah, nafsu kedagingan inilah, saudara, yang membuat manusia itu selalu kalah dan selalu menderita, saudara. Maka ada satu agama, bagaimana caranya untuk mematikan nafsu kedagingan, saudara. Itu apa? Yaitu kemudian dia tidak makan makanan yang bernyawa, cuma makan makanan yang sayur-sayuran, buah-buahan saja. Kenapa? Kalau kita makan makanan yang bernyawa, maka sebelum kita makan, kita mesti potong dulu. Nah, waktu potong berarti membunuh dia, berarti kita punya nafsu untuk membunuh, saudara. Maka jangan makan makanan yang bernyawa, saudara. Tapi ada anehnya juga, saudara. Bukan cuma makan sayur toh. Maka kemudian saudara dibuatlah sate dari terigu. Maka dibuatlah daging dari terigu, saudara. Apa bedanya kalau begitu? Masih punya nafsu makan daging, makan sate, cuma dari terigu, saudara. Apa bedanya kalau gitu, saudara? Masih punya keinginan itu. Kalau mau, saudara, cuma sayur tok atau cuma buah-buahan tok, saudara.
Tidak boleh sate dari terigu, tidak boleh daging dari terigu, itu tidak bisa saudara. Kenapa? Masih punya keinginan makan daging, sama aja saudara. Motivasinya itu masih sama saudara. Dan kemudian misalnya saudara, ini jangan membunuh, jangan membunuh. Kita makan ayam, bunuh dulu. Jangan membunuh saudara. Tapi waktu mereka masak sayur, kan mesti dicuci dulu. Kan mesti dimasak dulu saudara. Kenapa dimasak? Kenapa dicuci saudara? Ada kuman. Lalu kemudian saudara dimasak supaya kumannya mati. Kan membunuh juga saudara. Apa bedanya? Apa bedanya saudara? Jadi kemudian kenapa kita masak air saudara? Kenapa? Karena supaya airnya bersih. Dalam arti membunuh para kuman-kuman. Apa bedanya saudara? Kenapa orang minum obat cacing? Karena untuk membunuh cacing. Kenapa orang minum obat antibiotik saudara? Karena untuk membunuh biotik yang kita rasa menjadi musuh dalam tubuh kita. Saudara sama dengan membunuh juga saudara. Sama saja. Saudara kalau memang kita saudara, kalau kita sudah tidak mau punya nafsu sama sekali saudara, ya sudah saudara jangan nikah. Kenapa? Tidak nikah maka tidak punya keturunan. Tidak punya keturunan maka manusia akan musnah saudara. Kalau manusia musnah maka tidak punya keinginan lagi. Saudara, lalu kemudian apa definisi nirwana atau sorga bagi mereka saudara? Bagi mereka definisi nirwana adalah tempat di mana sudah tidak ada keinginan. Tempat di mana sudah tidak punya keinginan atau nafsu saudara. Dia lupa saudara, itu pun juga adalah sebuah keinginan sama aja saudara. Nirwana berarti tempat di mana sudah tidak ada keinginan. Itu juga keinginan juga, sama saudara. Maka saudara kemudian ketika kemudian akhirnya agama-agama, apa yang mereka persoalkan tentang makanan. Tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu saudara. Tapi Yesus menyelidiki sampai ke dalam hati saudara. Hati yang paling dalam. Yaitu apa motivasi seseorang saudara. Kalau mau digali lebih dalam, maka motivasi manusia saudara, itu kelihatan baik saudara. Tapi ternyata di balik motivasi ada motivasi. Kenapa berbuat baik? Karena punya motivasi supaya selamat saudara. Itu Yesus menyelidiki motivasi sampai yang tempat yang paling dalam. Setiap motivasi manusia punya motivasi yang lain saudara. Maka Yesus saudara, Allah yang tidak terbatas menjadi manusia yang terbatas dan dia dibatasi oleh daging. Saudara perhatikan ya kalimat, saya akan ulang-ulang, keinginan daging, saya akan ulang-ulang saudara. Dan kemudian Yesus dibatasi oleh keinginan oleh daging. Dan betapa sengsaranya Yesus saudara. Apalagi Yesus tahu, di dalam hati semua manusia dia tahu saudara. Betapa sengsaranya Yesus saudara. Dia tahu muridnya satu, Yudas, berkhianat. Tidak tahu terima kasih, menjual Yesus saudara. Itu menderita loh saudara. Maka kita manusia ya tidak maha tahu, itu puji Tuhan saudara. Itu puji Tuhan, kenapa? Kalau kita maha tahu saudara, kita bisa kecewa sama manusia loh. Saya ngelihat, aduh mukanya baik, hatinya jahat, kita bisa kecewa loh saudara. Maka puji Tuhan saudara, kita tidak maha tahu. Kalau kita tahu ya hati manusia itu kita bisa ngeri saudara. Bagaimana Yesus tuh betapa hatinya tidak menderita saudara. Dia tahu hati Yudas. Di luar dia baik saudara. Di luar dia begitu sangat baik. Pada waktu satu orang perempuan mengurapi Yesus dengan minyak yang sangat mahal sekali, 300 dinar saudara. 1 dinar adalah upah 1 hari kerja. 300 dinar tinggal dikalikan saja saudara. Anggap saja upah 1 hari kerja 100 ribu. 300 saudara. 30 juta saudara. Minyak wangi 30 juta dipakai untuk mengurapi Yesus. Padahal Maria kerja mati-matian dengan upah 1 dinar 1 hari dia kumpulkan saudara. Untuk bisa membeli minyak yang sangat mahal sekali saudara. Mungkin Maria bukan orang kaya mungkin. Dia bekerja mati-matian saudara. Dan kemudian dia tahu suatu ketika Yesus pasti mati. Tahu dari mana saudara? Pada waktu Maria itu duduk di bawah kaki Yesus. Waktu Yesus datang ke rumah Maria dan Marta saudara. Marta sibuk-sibuk di belakang. Dan kemudian Maria saudara, dia sibuk-sibuk di bawah kaki Yesus. Sampai kemudian Marta ngomel-ngomel. Ini loh orang ini loh. Bukannya kemudian menyambut engkau,
malah enak-enakan duduk di kakimu. Saudara, bukan dipuji, malah ditegur Marta, saudara. Kenapa, saudara? Karena Maria itu mendengarkan kalimat-kalimat paling penting dari mulut Yesus. Saudara, Maria tahu Yesus pasti akan mati dari mulut Yesus, saudara. Maka sebelum mati memang sudah ada suatu kebiasaan untuk apa? Untuk mengurapi seseorang yang akan mati, saudara. Lalu kemudian apa jawab Yudas? Buat apa penghamburan semahal itu? Jual saja itu 300 dinar. Bagi kepada orang miskin. Baik sekali saudara. Baik sekali mulutnya, saudara. Tapi Yesus tahu hatinya sangat jahat sekali. Itu menderita enggak, saudara? Itu sangat menderita sekali, saudara. Maka kalau kita tidak maha tahu, saudara, puji Tuhan, saudara. Tidak apa-apa, tidak maha tahu. Saudara, suatu saat juga kita pasti akan tahu juga, saudara. Kenapa? Waktu akan memberitahu. Kita orang benar atau kita orang tidak benar. Kita orang beres atau kita orang brengsek, saudara. Waktu nanti akan kasih tahu kita. Jadi tenang saja, saudara. Dan kemudian saudara, Yesus datang dalam dunia. Menjadi sama dengan manusia. Dan mati dengan cara yang tidak wajar. Disalibkan dan dia menjadi terkutuk, saudara. Dan dia menggantikan kita yang harusnya dikutuk, saudara. Maka waktu Yesus, saudara, dia ingat akan cara matinya seperti itu, saudara. Yaitu disalibkan dan menjadi terkutuk inilah, saudara. Maka saudara, ini suatu hal yang sangat menakutkan luar biasa. Saudara, bagi Yesus bukan mati menakutkan, saudara, tapi cara matinya yang menakutkan. Kenapa? Dia disalib. Artinya saudara, dia akan dihina luar biasa. Karena salib adalah tempat hukuman yang paling menghina. Sengaja di tempat yang umum, sengaja di tempat yang tinggi supaya orang tahu, saudara. Jadi kemudian orang akan melihat orang Israel, oh ini penjahat. Wah, ini adalah benar-benar kelas berat, penjahat, saudara. Memang sengaja orang Romawi begitu, saudara. Dan kemudian Yesus, saudara, diperlakukan seperti itu. Orang melihat, katanya ya, tangannya penuh dengan belas kasih. Lalu kemudian mulutnya penuh dengan ucapan kasih. Ternyata penjahat, saudara. Coba kita pikir, saudara. Yesus akan menerima cercaan seperti itu. Dia baik, saudara. Dia tidak mau berbuat dosa. Tapi kenapa matinya seperti itu? Maka orang bilang, oh ternyata ya, enggak nyangka. Itu terhina sekali loh, saudara. Bukan mati menakutkan, tapi cara mati menakutkan. Kenapa? Akan mengalami penghinaan sangat besar luar biasa. Dihina, saudara. Dan kemudian waktu dia disalibkan, berarti dia menjadi terkutuk, saudara. Dan dia harus berpisah dengan bapaknya. Itu yang menakutkan. Jadi saya bilang bukan mati, tapi cara mati yang menakutkan, saudara. Apa arti neraka sih, saudara? Neraka memang betul tempat bakar-bakaran. Tempat yang sangat mengerikan, saudara. Tetapi saudara, neraka lebih mengerikan daripada cuma sekedar tempat bakar-bakaran, saudara. Kenapa? Karena arti neraka adalah berpisah sampai selama-lamanya dengan Sang Pencipta, saudara. Di penjara itu, saudara, itu tempat yang menakutkan. Tetapi ada satu lagi tempat yang lebih menakutkan, saudara. Namanya ruang isolasi. Kenapa? Di ruang isolasi, saudara, itu benar-benar sendiri. Mau ngomong sama siapa? Mau teriak silakan saja kamu teriak, saudara. Tidak ada yang nanggapi kamu. Itu tempat yang paling menakutkan. Siapapun orang di penjara, saudara, semoga jangan sampai masuk tempat ruang isolasi. Kenapa? Sendiri. Sepi. Itu sangat menyakitkan, saudara. Dan neraka adalah, saudara, tempat di mana saudara berpisah sampai selama-lamanya. Ciptaan dengan pencipta, sang sumber hidup, saudara. Maka apa? Sepi sekali. Aduh, sepi. Neraka itu sepi, saudara. Itu sepi sangat menyiksa loh, saudara. Maka kemudian Yesus berkata, aku harus menerima baptisan dan betapa susahnya hatiku sebelum hal itu berlangsung, saudara. Apa artinya, saudara? Artinya adalah kematiannya dengan cara yang sangat mengerikan luar biasa. Dan di dalam ayat ke-51 Yesus berkata, kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Kamu sangka gitu? Bukan, kataku kepadamu, bukan damai, melainkan pertentangan.
Ini kalimat sangat membingungkan. Kenapa? Karena malaikat datang membawa damai. Bahwa kedatangan Yesus membawa damai, saudara. Tapi kemudian kenapa Yesus berkata berlawanan dengan kalimat malaikat? Saudara, kedatangan Yesus dalam dunia pasti bawa damai. Pasti, saudara. Tetapi murid-murid Yesus salah mengerti. Mereka salah mengerti, mengartikan tentang Mesias atau Kristus, saudara. Yesus adalah Mesias, betul. Tetapi mereka salah mengerti, saudara. Saudara, salah mengerti itu sangat menakutkan sekali, saudara. Mesias, apa yang mereka mengerti, murid-murid Yesus? Mesias, seorang pembebas yang bersifat militer. Pembebas yang punya kuasa sangat besar, saudara. Itu yang mereka lihat. Maka waktu mereka melihat kuasa Yesus yang sangat besar sekali, saudara. Maka kemudian mereka pikir, ini Mesias. Mesias yang akan mendirikan kerajaan Israel dengan menaklukkan kerajaan Roma, saudara. Maka semua kerajaan dalam dunia ini, saudara, itu pasti akan takluk kepada siapa? Kepada Mesias, yaitu Yesus, saudara. Itu mereka mengerti. Lalu bagaimana pengertian Mesias yang benar, saudara? Mesias memang punya kuasa sangat besar, saudara. Tetapi bukan perang melawan kerajaan Romawi dengan cara mengangkat senjata, bukan. Kenapa, saudara? Karena bagi sang Mesias menaklukkan Romawi itu tidak sulit. Yesus bisa sangat mudah, saudara, membunuh kaisar Romawi dan mengambil alih kerajaan Romawi. Itu sangat mudah sekali, saudara. Sangat mudah sekali. Kenapa? Karena Yesus bisa membuat orang yang mati jadi hidup. Berapa susahnya, saudara, membuat orang hidup jadi mati, berapa susahnya, saudara. Saudara, kita mesti mengerti apa maksud kedatangan Mesias ke dalam dunia, saudara. Bukan untuk perang melawan kerajaan Romawi, tetapi saudara, untuk menghancurkan kuasa setan yang mencengkram manusia. Pertama, menghancurkan kuasa setan. Yang kedua, saudara, untuk membebaskan manusia dari kuasa dosa. Pertama kuasa setan, kedua adalah kuasa dosa, saudara. Lalu kemudian, saudara, bagi Allah menghancurkan setan itu tidak sulit, saudara. Itu sangat mudah sekali, sangat mudah, saudara. Tapi kedatangan Yesus, saudara, sekaligus untuk menghancurkan kuasa dosa. Dan dosa sebagai penyebab peperangan di dunia ini, saudara. Kenapa orang perang? Ya karena perang egois, mau menang sendiri. Enggak, saudara. Tapi dosa menjadi penyebab perang di dunia. Sesudah Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, kemudian Tuhan baik-baik panggil Adam. Adam, di manakah engkau? Kemudian apa kata Adam? Ditanya di mana? Bukan dijawab di sini, Tuhan. Saudara, jangan salah mengerti, saudara. Itu bukan soal geografi, bukan. Tapi Tuhan bertanya kepada Adam, Adam, di mana kamu? Posisi kamu di mana sekarang? Dulu posisi di sini. Sekarang posisi sudah tidak di sini, saudara. Waktu Tuhan bertanya, Adam, di mana kamu? Mesti ngaku, ya Tuhan, aku sudah tidak di posisiku. Aku sudah berbuat dosa. Aku minta ampun kepada kamu. Mesti begitu. Tapi apa jawab Adam? Perempuan yang kau tempatkan di sisiku. Dia yang menyebabkan aku berbuat dosa. Wah, celaka, saudara. Celaka. Dulu pada waktu Adam membutuhkan seorang penolong yang lain. Waktu kemudian para binatang disuruh oleh Tuhan datang kepada Adam. Namai dia. Waktu lihat berpasang-pasangan. Loh, kok saya jomblo sendirian, saudara? Maka kemudian dia mulai butuh pasangan. Waktu dia mulai butuh, Tuhan kasih, saudara. Adam ditidurkan dan kemudian Tuhan ambil satu tulang rusuk kemudian dibentuk menjadi manusia. Hawa, saudara. Waktu Adam bangun, kemudian Adam bilang, wih, luar biasa. Maka muncul puisi paling indah, paling pendek sepanjang sejarah. Terindah, terpendek, cuma berapa kata, saudara. Inilah tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Wah, pendek dan indah, saudara. Tapi sudah jatuh dalam dosa, saudara. Perempuan ini yang kau tempatkan di sisiku, dia membuat aku berbuat dosa, saudara. Bayangkan ya, itu mulut laki-laki saja bisa berubah-berubah loh. Maka saudara ya, kalau misalnya laki ngomong rayu-rayu, saudara, jangan sepenuhnya percaya. Kenapa? Banyak bohongnya, saudara. Kenapa? Karena ada maunya, saudara. Apalagi jangan percaya ngomongnya, wah engkau adalah tulang dari tulangku, daging dari dalam, bilang bohong, saudara.
Apalagi laki-laki yang mudah merayu, saudara. Dia katakan pada perempuan ini, juga katakan ada perempuan yang lain. Itu tukang bohong. Aduh, saya juga laki-laki, tidak enak juga, saudara. Intinya, saudara, kalau misalnya laki-laki itu terlalu maut rayuannya, saudara, kemungkinan besar itu bohong, saudara. Maka waktu, saudara, Adam begitu maut rayuannya, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Tidak lama kemudian dia bilang, saudara, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dia yang membuat aku berbuat dosa. Secara langsung tidak langsung, Adam mempersalahkan Tuhan, saudara. Secara langsung atau tidak langsung. Kenapa? Karena sesudah jatuh ke dalam dosa, saudara. Maka waktu manusia jatuh ke dalam dosa, dosa menjadi penyebab peperangan. Dosa menjadi penyebab pembunuhan, saudara. Kain kemudian itu membunuh Habel, saudara. Dosa menjadi penyebab manusia perang. Bukan cuma sekedar keinginan hati, egois, tidak, saudara, tapi dosa. Alkitab itu paling tepat, saudara. Apa penyebab manusia perang? Dosa. Apa penyebab dunia seperti ini? Tidak subur seperti dulu, saudara. Karena dosa, saudara. Celaka ya, saudara. Manusia yang berdosa, tanah kena kutuk, saudara. Celaka loh. Kasihan tanah, tidak salah apa-apa. Ya, karena manusia berdosa, tanah kena kutuk. Terkutuklah tanah. Aduh, kasihan banget, saudara. Maka dosa, saudara, kita yang pikir, aduh cuma dosa makan buah. Enggak, saudara. Itu efek sampingnya itu luar biasa. Sangat menakutkan, saudara. Manusia yang berdosa kena kutuk. Tanah pun juga kena kutuk, saudara. Dan dosa, saudara, dengan tepat digambarkan, dipersonifikasi oleh Rasul Paulus. Seperti apa? Seperti seorang pribadi yang punya kuasa sangat besar sekali. Saudara, tidak ada satu manusia pun yang tidak berdosa. Tidak peduli siapapun, saudara, kecuali Yesus, saudara. Maka pada waktu seorang bayi dilahirkan dalam dunia, saudara, itu sudah tersimpan bibit-bibit dosa. Suatu saat dia pasti akan berbuat dosa, saudara. Kenapa? Bayi-bayi, saudara, yang sangat lucu, imut, saudara, sudah tersimpan bibit dosa. Karena bayi, saudara, itu punya daging. Daging itulah yang nanti akan membuat manusia itu jatuh ke dalam dosa, saudara. Maka daging, saudara, jangan cuma dimengerti sebagai daging sapi, daging buaya, saudara. Tapi daging manusia itu tersimpan keinginan. Dan dosa dengan keinginan, saudara, daging dan keinginan jadi satu kalimat. Namanya adalah keinginan daging, saudara. Bayi, kenapa bisa berdosa? Sudah tersimpan bibit dosa. Karena punya daging. Dan daging sama keinginan jadi satu kalimat, namanya keinginan daging, saudara. Tapi buaya, harimau, kucing, dogi juga punya daging. Berarti punya keinginan dong, saudara. Beda. Kenapa? Karena buaya yang buas, saudara, dia dikontrol oleh naluri kebinatangannya. Sedangkan manusia, saudara, punya keinginan daging, itu dikontrol oleh dosa, saudara. Maka buaya buas, saudara. Manusia lebih buas, saudara. Harimau buas, manusia itu lebih buas, saudara. Harimau, saudara, memang koyak-koyak manusia, koyak-koyak binatang lain itu sadis banget, saudara. Memang, saudara, kelihatannya. Tapi manusia lebih buas daripada harimau, saudara. Dan daging dan keinginan jadi satu. Disebut namanya keinginan daging, saudara. Dan keinginan daging itu selalu melawan keinginan Allah, saudara. Keinginan daging manusia selalu melawan keinginan Allah, maka menyebabkan dosa, saudara. Maka Rasul Paulus gambarkan dosa itu seperti seorang pribadi yang punya kuasa sangat besar sekali. Sehingga, saudara, tidak ada satu manusia pun yang berdaging yang mampu melawan dosa. Waduh, kalau kita baca Alkitab ya, aduh, bisa berpikir sampai seperti ini, hebat banget ya. Dosa itu bukan cuma sekedar kata sifat, tapi seperti seorang pribadi yang punya kuasa sangat besar sekali. Sehingga manusia yang punya daging tidak mungkin mampu melawan dosa. Kenapa? Karena punya kuasa sangat besar, saudara. Maka dosa jangan cuma dimengerti sebagai perbuatan, tetapi juga dosa pikiran, saudara.
Tetapi juga ada hal yang lebih penting, saudara. Kita mesti mengerti dosa, saudara. Sebagai apa namanya? Sebagai namanya meleset atau tidak kena sasaran yang ditetapkan oleh Allah, saudara. Itu dosa. Hamartia di dalam bahasa Yunani. Bukan cuma perbuatan, bukan cuma pikiran, saudara. Tetapi adalah meleset dari sasaran yang ditetapkan oleh Allah, saudara. Maka saudara, itu kuasa dosa itu sangat besarnya, luar biasa, saudara. Saya katakan tadi, dosa berarti meleset dari sasaran. Lalu pertanyaan saudara, mampukah manusia mencapai sasaran yang ditetapkan oleh Allah? Enggak. Kenapa? Karena kuasa dosa sangat besar, mencengkeram manusia. Sehingga manusia tidak berdaya melawan dosa. Dan manusia harus takluk, saudara, kepada kuasa dosa. Maka saudara, oleh karena kuasa dosa begitu sangat menakutkan, begitu sangat punya kuasa sangat besar, yang mencengkeram manusia, saudara, maka dosa berhasil menguasai manusia. Justru saudara, dosa yang berhasil mencapai sasarannya. Manusia tidak berhasil mencapai sasaran Allah, tetapi dosa justru yang berhasil mencapai sasaran dan tujuannya, saudara. Apa sasaran dari dosa? Mematikan manusia. Maka betul kata Roma 6:23, upah dosa adalah mati, saudara. Dan dosa itu berhasil mencapai sasarannya, saudara. Dan statement seperti ini tidak pernah diajarkan oleh agama lain, saudara. Agama lain cuma bilang, dosa adalah perbuatan, dosa adalah pikiran. Tapi tidak pernah punya pikiran, saudara. Dosa adalah meleset dari sasaran yang ditetapkan oleh Allah, saudara. Maka juga agama lain juga ngajar tentang kematian. Kenapa mati, saudara? Karena memang ya mesti secara alamiah, sudah tua ya mati, saudara. Tapi Kristen bilang manusia mati bukan cuma karena sudah tua, bukan cuma karena sakit, saudara. Tapi penyebab kematian adalah dosa, saudara. Dan yang berikutnya, saudara, apakah jalan keluar dari agama untuk atasi dosa dan kematian? Nah, sudah kamu hidup baik-baik saja, kamu beramal, mudah-mudahan kamu diterima oleh Tuhan, saudara. Kristen bilang tidak. Tidak. Perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan manusia. Kenapa, saudara? Kalau mau logika, lebih baik mana, saudara? Sapi sama manusia. Coba kita pikir baik-baik. Lebih baik mana sapi sama manusia? Jangan cuma sapi, anjing aja, saudara. Saya mau tanya, lebih baik mana anjing sama manusia, saudara? Nah, kebetulan saya piara anjing satu, saudara. Pikir-pikir, gila nih anjingnya, baik banget, saudara. Dia tidak pernah menyusahkan. Dia sangat baik sekali, saudara. Oh, menghibur. Dia tidak pernah licik, saudara. Kalau dia nggak senang, dia marah, saudara. Dia senang, dia main-main, saudara. Itu anjing itu tidak pernah licik, saudara. Tapi manusia itu sangat banyak liciknya, saudara. Maka kalau kita pikir, lebih baik mana anjing sama manusia, saudara? Pasti lebih baik anjing. Kalau syarat sorga adalah perbuatan baik, saudara, maka anjing masuk sorga, sapi masuk sorga, ayam masuk sorga. Kita manusia tidak mungkin masuk sorga, saudara. Maka kita mesti mengerti ini satu perbedaan sangat mendasar sekali, saudara, antara ajaran Kristen dengan ajaran non-Kristen, saudara. Kalau kita mengerti ini, saudara, maka kita lebih menghargai Yesus dan ajaran daripada Kristen, saudara. Dan kemudian, saudara, Yesus datang ke dalam dunia bukan untuk melawan kerajaan Roma, bukan, tapi untuk melawan kuasa dosa. Dan murid-murid Yesus salah mengerti, saudara, tentang Mesias yang punya kuasa sangat besar, saudara. Maka dikira akan mendirikan kerajaan Israel, bukan, saudara. Bukan. Karena saudara apa? Karena Yesus datang bukan untuk melawan kerajaan Roma, tapi untuk mengalahkan kuasa dosa, untuk mengalahkan setan, saudara. Dan Yesus datang ke dalam dunia untuk memberitakan kerajaan Allah, saudara. Karena kerajaan Allah itu berbeda dengan kerajaan dunia, saudara. Maka kerajaan Allah berarti Allah jadi raja dan kita jadi rakyat, saudara. Maka Yesus datang untuk mendirikan kerajaan Allah dan kita menjadi anggota kerajaan Allah. Maka saudara, ada syarat-syarat sebagai anggota, saudara. Apa syaratnya? Pertama, percayalah kepada kebenaran berita Injil. Syarat menjadi anggota kerajaan Allah. Yang kedua, saudara, harus percaya kepada Yesus Kristus, saudara.
Kenapa saudara? Karena orang yang percaya kepada Yesus bukan cuma sekedar percaya, tapi sekaligus diselamatkan daripada kuasa dosa, saudara. Dan orang yang percaya kepada Yesus, saudara, bukan cuma sekedar diselamatkan dari kuasa dosa, tapi diperdamaikan dengan Allah, saudara. Saya ulang sekali lagi, bahwa percaya kepada Yesus, saudara, bukan untuk diselamatkan dari kuasa dosa, tapi diperdamaikan dengan Allah melalui kematian Yesus Kristus. Maka saudara, Yesus sebagai pengganti korban manusia yang seharusnya manusia binasa karena dosanya. Dan manusia tidak mungkin bisa damai dengan Allah, saudara, kecuali harus ada korban yang memuaskan keadilan Allah. Dan korban itu bukan korban binatang, tapi korban manusia yang harus suci, yang tidak boleh ada cacat celah, saudara. Maka dalam perjanjian lama, pada waktu terjadi yang namanya Tula ke-10, akan dibunuh semua anak sulung di Mesir. Tidak peduli orang Mesir kayak Israel, akan dibunuh, saudara. Tapi supaya tidak dibunuh harus melakukan namanya memotong seekor domba yang darahnya akan dipercikan ke atas pintu rumah dan kanan kiri, saudara. Dan kemudian nanti malaikat akan datang membunuh semua anak sulung, kecuali ketika ada tanda darah di pintu rumah mereka, saudara. Maka arti Paskah apa, saudara? Arti Paskah adalah berarti melewati, Passover, melewati. Malaikat waktu lewat, saudara, oh nggak ada darah, bunuh anak sulung, saudara. Tapi ada darah, oh salah alamat, lewat, saudara. Itu arti daripada Paskah. Sama dengan PB, saudara. Yesus selama hidupnya diperhatikan, tidak ada cacat, tidak ada dosa, maka dia layak sebagai korban pengganti bagi manusia, saudara. Dan oleh karena ajaran bahwa keselamatan hanya melalui Yesus, saudara, maka ini adalah aplikasinya, saudara. Ajaran ini menjadi berlawanan dengan ajaran orang tua, menjadi berlawanan dengan ajaran nenek moyang. Maka terjadi perbedaan antara anak dengan orang tua. Maka orang tua yang tidak ingin anaknya menjadi kurang ajar, saudara, kepada nenek moyang atau agama asal, maka terjadilah pertentangan, bukan kedamaian. Antara anak sama orang tua, antara orang tua sama anak. 3 lawan 2, 2 lawan 3, saudara. Pertanyaan, saudara, kalau misalnya satu rumah, saudara, agamanya sama, ajarannya sama, apakah akan tercipta kedamaian yang sejati? Mohon maaf, tidak mungkin, saudara. Kenapa? Karena sebelum manusia bisa berdamai dengan Allah, dia tidak bisa mungkin berdamai dengan diri sendiri. Orang yang tidak bisa berdamai dengan diri sendiri, tidak mungkin bisa berdamai dengan orang lain, walaupun dengan orang tua sendiri, saudara. Dan semua orang yang sudah punya konsep ini, saudara, bahwa manusia tak mungkin punya pengharapan kecuali melalui Yesus Kristus, maka orang itu akan percaya kepada Yesus sebagai juru selamat satu-satunya. Dan percaya, saudara, melalui Yesus diperdamaikan dengan Allah. Dan sesudah damai dengan Allah, maka orang itu baru bisa berdamai dengan diri. Sesudah berdamai dengan diri, maka bisa berdamai dengan orang lain, saudara, termasuk dengan orang tua dan dengan saudara. Maka saudara, orang tua yang kita melihat ajarannya beda sama ajaran kita, ini kurang ajar ini, saudara, maka dia merasa dikhianati dan dia tidak tinggal diam. Maka orang tua akan bujuk-bujuk anaknya, ayo kembali pada ajaran leluhur. Kalau nggak bisa dibujuk, saudara, ya sudah, saudara, akan paksa anaknya kembali kepada ajaran leluhur. Maka sejak dalam satu rumah ada 2 ajaran yang berbeda. Dan si ayah akan memakai otoritas sebagai ayah, bukan pakai otoritas kebenaran. Maka terjadilah pertentangan, saudara, yang disebabkan oleh pemahaman yang berbeda. Yang satu si anak sudah tahu, dan kemudian saudara tidak puas dengan kepercayaan lama. Sudah tahu siapakah Yesus, saudara, dan untuk apa Yesus datang dalam dunia, memperdamaikan, membawa kedamaian, saudara. Sedangkan yang satu lagi si ayah belum tahu siapakah Yesus, dan dia sudah cukup puas dengan kepercayaannya, saudara. Kalau si ayah tahu siapa Yesus dan untuk apa Yesus datang dalam dunia,
maka dia pasti akan percaya kepada Yesus Kristus. Kesimpulannya saudara, apakah Yesus yang menjadi sumber pertentangan? Tidak saudara. Yang jadi sumber pertentangan adalah dosa dan bukan Yesus saudara. Justru Yesus mau datang untuk membereskan sumber pertentangan itu. Kapan dimulainya sejarah peperangan manusia? Sejak manusia jatuh ke dalam dosa. Kain perang bunuh Habel. Kemudian keturunan manusia saling bunuh, iri, benci dan sebagainya saudara. Lalu aplikasinya saudara, bagaimana sikap kita yang sudah mengerti dan percaya kepada Yesus? Apakah kita makin memperuncing pertentangan saudara? Tidak boleh. Kalau saudara sudah Kristen, orang tua belum Kristen, jangan memperuncing pertentangan saudara. Pasti ada pertentangan, orang tua pasti tidak suka. Tapi jangan memperuncing saudara. Pertama kita mesti bersikap pasif. Waktu dihina, sabar. Waktu dicerca, sabar. Waktu tidak bisa dimengerti, sabar saudara. Pasif. Jangan memberuncing keadaan. Tetapi di sisi lain juga kita harus aktif di dalam tingkah laku kita. Dengan lembah lembut, kasih penjelasan kepada orang tua kita saudara. Kalau orang tua belum mengerti, jangan dipaksa untuk mengerti saudara. Pasif. Dihina, ya sudah pasif saudara. Dicerca, pasif. Di lain sisi harus aktif. Tunjukkan sebagai orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan saudara. Dan pertanyaan buat kita saudara, buat kita sendiri, sudahkah kita benar-benar berdamai dengan Allah saudara? Sebagai syarat berdamai dengan diri, dan juga sebagai syarat itu berdamai dengan orang lain saudara. Kalau kita belum bisa berdamai dengan orang lain saudara, maka pasti ada sesuatu yang salah dengan diri kita saudara. Kalau kita belum bisa mengampuni orang lain saudara yang belum mengerti kita, mari kita dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan saudara. Kita berdamai dan mohon pengampunan dosa kepada Tuhan saudara. Sehingga kita bisa berdamai dengan Tuhan. Kita bisa berdamai dengan diri sendiri. Dan kita bisa berdamai dengan orang lain saudara. Dan kita bisa melawan kuasa dosa yang selalu mengontrol kita dengan nafsu kedagingan, kemarahan dan sebagainya saudara. Kalau kita sudah mengerti semua ini saudara, maka kita dapat mengampuni orang tua kita yang salah mengerti kita, mengampuni saudara-saudara kita, dan kita bisa menantikan perdamaian yang sejati. Kenapa saudara? Karena Yesus datang membawa damai, bukan membawa pertentangan. Inilah arti dari ayat yang tadi kita baca saudara. Kalau saudara sebagai seorang Kristen, di dalam keluarga saudara, perang-perang terus, bertobatlah saudara. Sama sini tidak bisa damai Kristen saudara. Sama sini nggak bisa damai Kristen saudara. Bertobatlah saudara. Kenapa? Karena kita menjadi contoh yang buruk bagi orang bukan Kristen. Saudara menjadi orang Kristen, mesti belajar firman Tuhan, mesti belajar sabar saudara. Sabar, pikirkan dulu, sebelum marah pikir dulu saudara. Berapa banyak keluarga Kristen perang sesama anggota keluarga Kristen? Itu tidak mungkin saudara. Jangan-jangan orang itu belum bertobat saudara. Kenapa? Karena belum berdamai dengan Allah, belum berdamai dengan diri, dan tidak mungkin bisa berdamai sama orang lain saudara. Tidak mungkin. Tapi kalau Kristen yang sudah betul Kristen, berdamai dengan Allah, berdamai dengan diri, dan bisa berdamai dengan orang lain saudara. Semoga firman yang sulit ini saudara bisa mengerti. Sesudah mengerti, jalankan saudara. Dan minta tolong kepada Tuhan. Tuhan, ampuni saya jikalau saya belum bisa berdamai dengan orang lain. Ampuni. Dan belajar saudara, minta kepada Tuhan, aku bisa berdamai sama orang lain. Aku bisa mengampuni orang lain. Karena aku sudah berdamai dengan Tuhan. Aku sudah berdamai dengan diri. Dan seharusnya aku bisa berdamai dengan orang lain saudara. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di dalam surga, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang cukup sulit ini ya Tuhan. Namun kami percaya Tuhan sudah berkati sehingga kami
dapat dimengertikan. Dan biarlah ketika kami mengerti, kami merenungkan kembali kebaikan Tuhan kepada kami. Kami merenungkan kembali apa yang sudah kami lakukan terhadap saudara-saudara kami, terhadap orang tua kami, terhadap saudara sekandung kami, orang terdekat kami. Dan jikalau ada kesalahan pada diri kami, ampunilah kami ya Tuhan. Biarlah kami sudah mengerti tentang perdamaian. Kami sudah mengerti tentang siapakah Kristus yang sudah memperdamaikan kami dengan Tuhan. Biarlah kiranya kami sudah mengerti, kami bisa berdamai dengan orang lain, ya Tuhan. Mereka mungkin punya kesalahan, tapi kami pun juga mungkin punya kesalahan. Biarlah dengan hati yang luas, hati yang penuh dengan gelora bertobat kepada Tuhan, kami bertobat dan kami bisa berdamai dengan orang lain. Sehingga Tuhan Yesus datang bukan untuk membawa pertentangan, tapi membawa damai kepada kami, bahkan kepada keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk pengertian ini, berkatilah kami. Dalam nama Kristus Tuhan kami berdoa. Amin.